Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengucap syukur di atas segala berkat, juga pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama pada hari ini di dalam renungan harian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di surga, Tuhan yang terkasih dan terbaik, yang termulia, yang sentiasa membimbing kami untuk berada dalam keadaan yang lebih baik lagi. Kami serahkan diri kami untuk mendengar renungan ini agar kami mengerti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada firman Tuhan pada hari ini adalah Saya sangat berpuas hati. Saya sangat berpuas hati. Dan ayat renungan di dalam Filipi 4 ayat 11, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Baru-baru ini saya menaiki sebuah taksi ke tanah air saya di Colombia, di Amerika. Sementara kami berhenti di lampu merah yang pertama, seorang perempuan berdiri di sebelah sebuah taksi lain, berteriak kepada seorang laki-laki di dalam kendaraan itu. Pemandu saya memberi komen seperti ini, perkara-perkara yang orang akan buat disebabkan oleh alkohol. Saya tidak pernah meminum alkohol dalam hidup saya. Karena waktu itu baru jam 8 pagi, saya ingin tahu apa yang membuatkan dia membuat kesimpulan bahwa para penumpang dari taksi yang satu lagi itu adalah mabuk. Lampu isyarat bertukar dan saya bertanya kepadanya, mengapa dia tidak pernah mengambil alkohol? Saya tidak pasti apa jawaban yang saya harapkan, tapi sudah tentu bukan jawaban yang dia berikan kepada saya. Selebihnya dalam perjalanan itu dihabiskan dengan mendengar kepada kisah hidupnya yang menyedihkan. Dia memulakan cerita dengan menerangkan keluarganya sebagai sangat aneh. Dia adalah salah seorang daripada 13 orang adik-beradik. Bapaknya ialah seorang pegawai polis yang tidak pernah membenarkan mereka bermain di luar sebagai kanak-kanak. Dia ditendang keluar dari sekolah secara tidak adil karena sesuatu yang dilakukan oleh pelajar lain. Sebagai seorang dewasa, dia telah dibuang kerja sebanyak 2 kali oleh syarikat tanpa memberi alasan. Dia telah berkawin dan mempunyai anak-anak, tetapi istrinya menceraikan dia. Dan sekarang istrinya mempunyai anak-anak, mahu pun anak-anaknya tidak bercakap dengannya. Adik-adiknya mempunyai banyak 20 ijazah university apabila digabungkan, termasuklah beberapa ijazah perubatan. Nah, kebanyakan daripada mereka tidak pernah berkawin. Mereka tidak bercakap dengan satu sama lain. Dan tidak ada di antara mereka yang tahu di mana dia tinggal. Kata-kata penutupnya sementara dia menurunkan saya adalah, sejak usia belia, saya sering kali berpikir tentang bunuh diri. Kebanyakan hari saya tidak begitu peduli apakah saya hidup atau mati. Saya jarang kehilangan kata-kata, tapi hati saya sangat hancur untuk orang ini. Sehingga saya tidak boleh menemukan kata-kata untuk diucapkan. Kalaulah dia tidak perlu terus memandu taksinya, mungkin saya telah meminta dia untuk berhenti supaya kami boleh berbual lebih lama lagi. Tapi dia perlu meneruskan pekerjaannya. Ceritanya membuatkan saya sadar betapa diberkatinya saya. Tetapi adakah saya berpuas hati dalam semua perkara? Paulus berada di dalam penjara, tapi dengan penuh sukacita dan boleh mengistiharkan bahwa dia berasa cukup. Tidak kira apapun keadaan kita, Yesus menawarkan untuk hidup di dalam kita, dan itulah sumber kepuasan atau kecukupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita di dalam hidup kita ini, di dalam keluarga kita, di dalam hidup bermasyarakat, kita harusnya dapat berpuas hati, merasa sudah cukup dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan kita inginkan sesuatu yang lebih, sehingga membuatkan kita tidak lagi mengenal akan Tuhan.
Tetapi pada saat ini kita diajarkan untuk sentiasa berpuas hati. Seperti di dalam ayat renungan kita, kukatakan ini bukan kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Saat ini, mari kita mencukupkan diri dengan pemberian Tuhan bagi kita masing-masing. Kiranya kita diberkati dengan renungan ini. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau, menyertai kami, membimbing kami, melindungi kami. Terus Tuhan akan memberikan kami yang terbaik dalam hidup kami, apapun itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.